Saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu. Kalau pelaksanaan pemilu semacam ini. Kamis 15 Februari 2024, sehari setelah rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya di Pesta Akbar Demokrasi Pemilu 2024, sebuah rapat digelar oleh Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud. Rapat koordinasi itu dimaksudkan untuk menyikapi dinamika perolehan suara Pilpres versi quick count dari berbagai lembaga survei yang menempatkan pasangan Ganjar Mahfud di urutan buncit, hanya 16 hingga 17%. Kemudian belum politik, belum manipulasi perolehan suara. Terus untuk apa kampanye? Perolehan suara minim yang membuat Ganjar terperangah tak percaya. Sikap tersebut bahkan dipertontonkannya kepada awak media lewat sebuah kalimat yang kemudian viral di sosial media. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Percaya nggak? Ucapnya. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Percaya. Cocok. Ketidakpercayaan itu pula yang kemudian ditumpahkan Ganjar di rapat koordinasi TPN Ganjar Mahfud lewat gagasan menggulirkan hak angket atau hak penyelidikan DPR sebagai langkah untuk meminta pertanggungjawaban kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga syarat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Dasar kecurangan menurut Ganjar mengacu pada ribuan pesan yang masuk dari sukarelawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video yang terjadi di Pilpres 2024. Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol nggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan, ucap Ganjar. Siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Gagasan mengajukan hak angket tersebut bahkan dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. 4 hari pasca rapat koordinasi, yakni pada 19 Februari 2024, Ganjar yang seolah memahami ketidakbulatan sikap partai pengusung kembali bermanuver memantik reaksi. Melalui keterangan tertulis, Ganjar memantik reaksi partai pengusungnya lewat sebuah pernyataan. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024. Upaya Ganjar memancing reaksi membuahkan hasil. Sayangnya reaksi yang diharapkan Ganjar gayung bersambut, tidak bersua kenyataan. Ibarat pepatah menepuk air di dulang, terciprat muka sendiri. Alih-alih menyetujui wacana hak angket atau interpelasi, suara-suara dari elit partai pengusung, khususnya koalisi 01 dan 03, justru secara tak langsung mempertanyakan kenegarawanan Ganjar Pranowo. Ketua Majelis Kehormatan P3 Zakarsih Nur memandang hak angket bisa berpotensi menciptakan perpecahan. Zakarsih bahkan meminta PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono beserta jajaran pengurus dan fraksi P3 untuk hati-hati menyikapi inisiasi hak angket sebagai langkah mengusung dugaan kecurangan Pilpres. Zakarsih mengatakan langkah tersebut harus disikapi dengan teliti. Zakarsih lebih jauh mendorong agar pemenang pemilu baik Pilpres maupun Pileg menunjukkan sikap kesatria. Selain itu, menurutnya pihak yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali bahkan secara terang-terangan mempertanyakan motif di balik wacana yang digelontorkan dan diamplifikasi oleh Ganjar. Saya tidak tahu apakah ini representasi suara PDI Perjuangan atau keinginan Pak Ganjar, ucap Ahmad Ali. Pasalnya, kata Ahmad Ali, hingga saat ini Nasdem belum mendengar sikap resmi PDI Perjuangan terkait hak angket. Yang lebih menyakitkan, Ganjar justru lahir dari pernyataan Mahfud MD yang notabene adalah calon wakil presiden pendampingnya. Hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak? Saya nggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya nggak ikut-ikut di urusan partai, tukas Mahfud. Lantas bagaimana dengan PDI Perjuangan? Partai Banteng Moncong Putih itu setali 3 uang dengan Partai Keadilan Sejahtera belum menyatakan sikap resminya. Tampaknya partai politik pengusung 01 dan 03 wait and see terhadap dinamika keputusan partai dalam menginisiasi hak angket atau interpelasi.
Hal itu tampaknya disandarkan pada kekhawatiran tidak terpenuhinya syarat pengajuan hak angket, di mana hak angket baru bisa digulirkan setelah adanya persetujuan separuh lebih anggota DPR dari keseluruhan 575 kursi. Ganjar Pranowo yang pernah menjabat sebagai anggota DPR sebetulnya tahu persis akan persyaratan ini. Satu hal yang tak diperhitungkannya adalah kesolidan partai politik, baik koalisi 01 dan 03 yang ternyata tidak sepenuhnya satu frekuensi dengan harapannya. Ganjar seolah terisolasi di tengah pesta yang belum usai, menunggu hasil pengumuman KPU. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Nah, iya. Percaya nggak? Percaya. Cocok.